Ya, selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir pada sesi spesial Brown Bag pada hari ini. Mungkin memang setiap minggu kita melakukan sesi spesial Brown Bag, yaitu Keeping Up with the Marketers, suatu acara untuk menyajikan berbagai paparan materi terkait bisnis, marketing, ataupun tips-tips lainnya yang tentunya sangat insightful juga buat teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya William. Saya salah satu dari bisnis analis di Marketplace yang saat ini akan menjadi moderator juga pada sesi Brown Bag pada hari ini. Nah, untuk itu juga hari ini juga sesinya juga lumayan cukup menarik, di mana dengan judul adalah Jurus Jitu menawarkan solusi kepada pelanggan. Nah, untuk sesi pada hari ini juga akan dibawakan oleh dua narasumber yang tentunya juga sangat menarik, yaitu dari Kak James dan juga Kak Amanda. Mungkin eh, dari setiap narasumber tentunya akan memberikan paparan terkait bagaimana nih mungkin solusi agar kita sebagai konsultan untuk bisa memberikan rekomendasi ataupun solusi kepada pelanggan nantinya. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ini yang akan menjadi narasumber bisa memperkenalkan diri sebentar kali ya, dan juga poin-poin nih apa aja sih yang mau disampaikan pada hari ini. Mungkin dari Kak James kali ya. Iya, oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya James Pratama. Saat ini di Marketplace, saya dari industri HPC, Healthcare, Property, Consumer Goods, High Tech. Oke, dari Kak Amanda mungkin. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Amanda Fauzia. Saya juga di bisnis analis di Markus Inc. Lebih tepatnya di divisi GPS. Oh, baik. Kita sama berarti ya, Kak ya. Iya dong. Iya, oke. Mungkin untuk saat ini kita udah nggak sabar lagi ya mau mendengarkan paparan materi terkait tema pada hari ini juga. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, Kak James atau Kak Banda mungkin bisa langsung saja memulai untuk paparan materinya. Silakan. Oke. Oke ya. Ya, oke, baik. Jadi saya akan memulai presentasi pada sore hari ini ya, yaitu terkait dengan sales probing and presentation, jurus jitu menawarkan solusi kepada pelanggan. Next. Nah, dokumen ini, presentasi ini akan kami bagi nih, nanti akan berkolaborasi antara saya dan Amanda. Kita akan menjelaskan sesuai dengan alur yang udah umum mungkin rekan-rekan dengar ya, yaitu why, kenapa ini dibutuhkan, what, apa yang dilakukan selama sales probing and presentation ini, how, bagaimana menerapkannya, dan nanti kita akan tutup dengan sebuah case yang menarik. Oke, next. Nah, pertama why dulu ya, mengapa sales probing dan presentation ini penting sekali. Next. Nah, ketika kita berbicara mengenai sales, itu cukup penting nih kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang biasa menyebabkan failure ya atau kegagalan. Mungkin di sebelumnya juga udah sempat dibahas di alur sales pipeline sebelumnya, dan nanti ke depannya juga akan dibahas nih, ada macam-macam setelah probing dan presentation ini, ada handling objection dan lain sebagainya. Tapi pertama, sebelum kita masuk ke kenapa itu bisa gagal, kita harus memastikan nih bahwa sebenarnya yang kita tawarkan kepada pelanggan atau klien atau potensial buyer kita dan lain sebagainya, itu memang sebuah solusi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan begitu ya. Jadi value-nya itu nyampe. Maka dari itu ada dua hal nih yang harus dihindari gitu ya, mulai dari probing and presentation ini. Yang pertama, sebagai seorang sales yang baik, kita jangan sampai berbicara terlalu banyak, tapi kita harus mendengarkan lebih banyak. Dan yang kedua, kita juga harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan, supaya kita tidak mengajukan pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan yang salah itu akan mendorong pada solusi yang salah atau kesimpulan yang salah, dan kesimpulan yang salah itu akan mendorong pada tawaran yang salah yang akhirnya nggak ketemu nih dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu sendiri. Nah, jadi kita mau langsung masuk, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan selama sales probing dan presentation supaya permasalahan atau penolakan tidak terjadi. Silakan, Amanda lanjut. Oke, jadi saya coba lanjutkan. Jadi tadi sebenarnya Kak Jus sudah menarik banget ya introduction-nya.
Seberapa penting sih sales probing and presentation ini? Kenapa itu sangat penting diperhatikan ketika kita akan present ke klien atau mengidentifikasi hal-hal apa yang mereka butuhkan. Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa yang harus dilakukan selama proses sales probing dan presentation ini. Nah, kita pertama harus menyadari bahwa potensi kebutuhan dan solusi yang tepat bagi calon customer itu merupakan prioritas utama, dan itu merupakan hal mendasar yang menjadikan kita seorang salesman yang smart. Kenapa smart? Karena customer belum tentu membutuhkan produk kita yang kita tawarkan, tetapi customer mungkin saja membutuhkan solusi dari kita, dan inilah yang disebut sebagai sales probing. Sementara jika kita sales presentation, setelah kita mendapatkan hal-hal utama atau mengkonfirmasi kebutuhan klien melalui tadi sales probing, kita akan melakukan yang namanya menawarkan kepada klien tersebut. Kita berusaha untuk masuk ke dalam kepala klien. Dan ingat, klien akan membeli solusi, jadi bukan hanya sekedar produk atau layanan yang kita tawarkan. Jadi bisa disampaikan nih atau bisa kita simpulkan sedikit. Jadi sebenarnya sales probing dan presentation ini merupakan salah satu upaya kita untuk melakukan penawaran solusi kepada klien. Jadi kemampuan kita untuk masuk ke dalam kepala klien, melihat dari perspektif klien itu sebenarnya seperti apa produk atau layanan yang kita tawarkan. Nah, kemudian kita sebagai salesman itu untuk menjadi salesman yang smart, kita menyesuaikan dengan penawaran dan teknik penjualan yang pastinya disesuaikan dengan karakteristik klien tersebut. Nah, tadi itu mengenai apa ya, sudah mungkin bisa menangkap nih gambaran besarnya sales probing itu apa, presentation itu apa. Nah, terus bagaimana sih cara kita melakukannya sales probing dan presentation ini? Yang pertama, kita harus menyadari juga bahwa kita ini menawarkan solusi. Jadi kita perlu mengetahui kebutuhan klien itu seperti apa. Nah, untuk mengetahui kebutuhan klien, kita pun perlu mengetahui masalah yang mereka hadapi apa. Bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhannya jika kita tidak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi atau masalah-masalah yang mereka renungkan selama ini. Dan untuk mengetahui masalah tersebut, kita perlu mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi. Dan bagaimanakah mendapatkan informasi tersebut? Pastinya dengan bertanya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi tersebut adalah spin spelling. Jadi spin spelling ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menggali atau mengarahkan kebutuhan klien. Lebih tepatnya seperti ini, teman-teman. Jadi spin itu merupakan akronim nih dari S, situational, P, problem, E, implication, and need payoff. Jadi teknik ini digunakan agar kita bisa mengidentifikasikan dan mengarahkan kebutuhan konsumen. Karena terkadang di lapangan, konsumen tersebut mereka tidak mengetahui sebenarnya apa sih masalah mereka, bagaimana mungkin kita bisa menjual sesuatu, menawarkan sesuatu jika mereka sendiri belum mengetahui apa masalah yang mereka butuh, apa masalah yang mereka hadapi sehingga mereka membutuhkan produk atau layanan dari kita. Sehingga consultative selling mindset inilah yang harus kita punya sebelum melakukan spin selling. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, alurnya. Jadi, pertama-tama kita mempertanyakan situasi mereka, bagaimana hal-hal yang mereka hadapi saat ini, atau fakta-fakta yang mereka sedang jalani sejauh ini, kemudian kita mulai memasukkan pertanyaan-pertanyaan problem. Kenapa pertanyaan-pertanyaan problem atau pertanyaan-pertanyaan yang jadi masalah mereka, ini untuk mengarah kepada kebutuhan implisit. Kita coba mulai menggali sedikit demi sedikit, mulai dari pertanyaan-pertanyaan umum, tentang kebutuhan mereka apa, jadi tidak langsung straight to the point atau tidak langsung kebutuhan eksplisitnya apa. Jadi kita masih kurang lebih menggali terlebih dahulu permukaannya agar mereka juga nyaman kepada kita. Kemudian setelah itu baru kita coba mulai ke pertanyaan implikasi. Ini poinnya lebih berat karena pada akhirnya akan berujung kepada pertanyaan need payoff. Di sini di tahap ini baru mulai pernyataan atau pertanyaan spesifik tentang kebutuhan dari si klien. Diharapkan pada tahap ini, klien itu secara tidak sadar akan mengutarakan atau menyampaikan kepada kita kebutuhan mereka seperti apa. Mungkin tadi di tahap-tahap awal saat pertanyaan problem, mereka masih menggali secara besar, masih menyampaikan secara abstrak. Tapi setelah kita arahkan mereka, kita gali kebutuhan-kebutuhan mereka, mungkin mereka juga secara tidak sadar akan menyampaikan sebenarnya kebutuhan eksplisit mereka tuh apa secara gamblang. Nah, di poin inilah akhirnya kita bisa menawarkan benefit apa yang bisa kita tawarkan kepada konsumen tersebut.
Nah, mungkin Kak James bisa dilanjutkan nih, sepertinya menarik juga apa yang perlu diketahui tentang total ownership benefit. Oke, baik. Nah, jadi tadi mungkin Amanda udah menceritakan banyak nih ya tentang spin selling, bagaimana untuk tidak langsung menawarkan solusi, tapi berproses nih ketika menawarkan solusi itu, gali kebutuhan dulu, gali masalah dulu, dan mencari informasi dulu nih sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain nih, selain kita bisa melakukan spin selling tersebut, kita juga harus memperhatikan total ownership benefit ini. Apa sih total ownership benefit? Jadi untuk dapat menawarkan solusi kepada customer, maka kita harus memahami apa sih sebenarnya benefit yang akan diterima oleh customer ketika mereka menggunakan produk atau layanan yang mau kita tawarkan. Misalnya, manfaat untuk memberi produk atau menggunakan layanannya. Lalu misalnya bisa melakukan penghematan resource, lalu bisa melakukan investasi yang bijak, bisa meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Jadi kira-kira apa sih sebenarnya yang mereka dapatkan ketika produk kita digunakan? Seperti yang tadi jelaskan ya, bukan sekedar mendapatkan produk nih, tapi solusi. Jadi ini tuh sebenarnya produk kita menyelesaikan masalah apa begitu. Next. Nah, lalu juga feature advantage benefit, yaitu menawarkan total ownership benefit yang dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama adalah feature dulu, yaitu kita harus mengetahui nih fitur-fitur produk atau layanan yang kita tawarkan sendiri itu apa gitu ya. Karena kan tadi kita mau menawarkan solusi yang menjawab kebutuhan, maka dari itu kita harus mengenali produk kita dengan baik, fitur-fiturnya apa saja. Lalu yang kedua, advantage atau kelebihan dari fitur produk yang yang akan kita berikan gitu ya, layanan kita dibandingkan dengan kompetitor kita nih. Sehingga kalau misalnya customer nanya, oh iya tapi saya ada nih penawaran dari yang lain juga. Kita tahu apa sih keunggulan kita. Jadi kita tidak terdiam gitu ya ketika dia dijawab oleh customer, oh iya saya sudah punya ini dengan keuntungan ini. Nah, kita tidak terkejut karena kita udah tahu apa sih yang jadi kelebihan kita. Yang ketiga itu adalah benefit, yaitu memahami kenapa dan bagaimana klien menggunakan produk atau layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus memahami konteksnya juga nih, bukan sekedar ini produk, pokoknya ini bagus, pokoknya ini menguntungkan. Tapi kita harus paham gimana sih sebenarnya klien atau customer kita menggunakan produk yang kita tawarkan, dan bagaimana akhirnya si produk itu yang berubah nih dari produk menjadi sebuah solusi begitu. Jadi kita benar-benar bisa sesuai dengan konteks ketika kita menawarkan, bukan sekedar menawarkan di produknya aja. Next. Nah, di sini feature advantage benefit ini coba diilustrasikan ya mungkin dalam kaitannya dengan insurance begitu. Misalnya, dalam benak calon nasabah, fiturnya nih, ketika solusi yang ditawarkan dalam bentuk fitur, itu ada persepsi bahwa setiap fitur akan menambah biaya. Sehingga kita perlu memperhatikan nih, apakah memang fitur-fitur mana saja yang benar sesuai dengan prediksi customer nih akan menambahkan biaya, tapi mana sebenarnya yang tidak begitu. Jadi ini tuh benar-benar keuntungan yang akan didapatkan nih, yang ini fitur ini optional, ada fitur yang memang udah pasti dan lain sebagainya. Dalam dunia consulting juga kita sangat biasa nih ya menghadapi seperti ini. Feature apa sih kita bisa menawarkan begitu banyak hal, tapi kita harus menyesuaikan nih apakah yang kita tawarkan itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau enggak. Kita nggak bisa nawarin semuanya karena akan terlalu overwhelm customer-nya dan akhirnya mereka dapat produk yang tidak menjadi solusi. Nah, yang kedua adalah advantage. Kadangkala ketika kita menawarkan solusi, itu belum ada kebutuhan eksplisit yang dinyatakan oleh nasabah ya kalau kaitannya insurance. Hal ini berujung pada penolakan dari nasabah. Nah, misalnya ketika kita menawarkan insurance, itu ternyata orang-orangnya itu belum merasa butuh atau belum ada urgensi untuk menggunakan produk atau layanan tersebut begitu. Sehingga akhirnya produk tidak berubah menjadi solusi apapun karena memang tidak ada masalahnya begitu. Tidak ada kebutuhan, maka ini tidak ada value added nih yang ditambahkan untuk kehidupan si orangnya kalau dalam kaitan insurance gitu ya. Ya mungkin nanti dibahas di belakang nih beberapa di case. Lalu benefit. Maka dari itu kita perlu memancing nasabah dalam kaitan insurance ini untuk menyatakan kebutuhan eksplisitnya, lalu memberikan solusi atas kebutuhan eksplisit dari nasabah tersebut. Jadi sebelum kita menawarkan layanan atau produk kita harus pasti dulu apa sih sebenarnya kebutuhannya. Kalau mau berujung pada kesepakatan, kalau misalnya tidak ada,
kita belum memahami nih sebenarnya apa kebutuhannya, sebaiknya kita cari tahu dulu, cari informasi dulu. Oke, next. Nah, lalu di sinilah pentingnya ya yang namanya product knowledge. Kita kan mau memberikan solusi nih. Kita harus paham dulu dong berarti produk kita tuh sebenarnya apa sih? Apa sih sebenarnya added value-nya? Apa sih sebenarnya core value-nya yang ditawarkan begitu. Jadi kita harus paham sebenarnya ketika kita menawarkan produk, apa sih sebenarnya value utama dari produk ini. Nah, sebagai contoh nih, manfaat keuntungan tambahan, misalnya, itu adalah cerminan wawasan ketika kita sedang meng-approach klien. Misalnya, desain atau integrasi kemampuan perusahaan, pelayanan, dan dukungan, dan lain sebagainya. Itu added value. Tapi yang lebih utama, itu sebenarnya adalah core value-nya nih, yang warnanya biru ini. Yaitu apa sih sebenarnya yang pasti didapatkan. Ini ada fakta netral, data, informasi, dan karakteristiknya. Nah, maka dari itulah ketika yang ini kita udah paham product knowledge-nya ya, kita baru bisa mengimplementasikan yang tadi tuh, gimana kita bisa memberikan bukan hanya solusi, tapi bukan hanya produk, maaf, tapi juga menjadi solusi dan benefit. Sehingga memberikan kepuasan kepada klien terhadap apa yang dibutuhkannya saat ini. Oke, next. Nah, di sini sebenarnya salah satu yang terpenting nih ya, kalau misalnya kita bicara mengenai sales probing dan presentation. Kita harus memahami sebenarnya bahwa apa yang kita tawarkan itu kan sebenarnya nilai. Dan apa yang kita tawarkan itu sebenarnya akan dilihat sama klien nih. Apa yang saya dapat, apa yang saya keluarkan, itu akan selalu dibandingkan begitu. Saya dapat apa, saya mengeluarkan apa. Kalau misalnya nambah lagi feature dan sebagainya, produk seperti yang tadi, itu saya akan menambah biaya berapa, apakah ada fitur-fitur keuntungan fungsional, keuntungan emosional ketika menggunakannya, dan berapa sih sebenarnya harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Nah, ini kita harus memastikan nih sebenarnya si nilai ini worth it atau enggak sih gitu ya, bahasa yang lebih umumnya ya. Kalau orang sering bilang worth it gitu ketika kita sebagai contoh misalnya ketika kita memutuskan untuk makan sesuatu, kita beli suatu makanan misalnya dengan harga yang cukup mahal, itu worth it atau enggak gitu kalau dilihat dari rasanya mungkin, dari jenis makanannya, apakah makanan itu emang makanan yang cukup high end dan lain sebagainya, maka kita bisa sesuaikan nih, oh harganya tuh pantas gitu untuk mendapatkan nilai tersebut. Maka dari itu kita perlu banget untuk memahami produk kita, functional benefit-nya apa, emotional benefit-nya apa. Sebagai contoh, functional benefit itu di sini ada variasi produk, fitur pada sebuah produk, dan lain sebagainya, tergantung ya pada produk kita masing-masing. Sedangkan kalau emotional benefit, itu sebenarnya dari functional benefit itu apa yang dirasakan oleh customer nih. Misalnya, karena produk kita bervariasi, maka customer mendapatkan emotional benefit, yaitu mereka merasa senang nih, merasa puas, karena kita punya produknya macam-macam. Atau kalau misalnya kita functional benefit-nya misalnya menyediakan keamanan gitu ya, menyediakan fitur yang mengamankan asetnya klien atau apa ya misalnya begitu. Emotional benefit-nya apa sih? Yaitu peace of mind. Jadi kita harus tahu nih produk yang secara real kita kasih apa, itu mengakibatkan emotional benefit apa kepada customer begitu. Sehingga kita bisa tahu berapa sih nilai yang kayaknya rela nih akan dibayarkan atau biaya yang rela dikeluarkan oleh customer untuk mendapatkan value tersebut, bukan mendapatkan produknya, tapi benefitnya tadi. Oke, next. Nah, kita akan coba masuk ke dalam studi case ya, kasusnya. Sebenarnya seperti apa sih sales probing dan presentation ini? Next. Nah, kita coba pakai framework spin selling nih ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Amanda. Nah, pertama itu adalah pertanyaan terkait dengan problem dulu nih. Jadi kan sebelum kita mau menggali kebutuhan klien dan sebagainya, kita harus tahu nih mereka punya masalah nggak. Tujuannya apa sih untuk memahami masalah? Tentu saja kesulitan, ketidakpuasan, lalu mengarahkan prospek menyadari dan menyatakan permasalahannya sendiri begitu ya. Jadi mendorong customer untuk memahami lebih baik bahwa dia punya masalah tersebut begitu ya, tapi harus real masalahnya. Sebagai contoh, ini kasusnya untuk asuransi perusahaan begitu ya.
bagaimana keamanan dari barang yang perusahaan Bapak ekspor ke luar negeri, seberapa terjamin proyek perusahaan Bapak dari resiko, misalnya ketika kita menanyakan akan menawarkan asuransi ya. Dampaknya kira-kira apa nih lebih kuat dibandingkan pertanyaan situasi. Maka semakin berpengalaman salesperson-nya, semakin sering pertanyaan problem digunakan, maka akan semakin tahu nih, semakin bisa untuk menggali sebuah permasalahan. Jadi ketika menggali permasalahan, itu benar-benar sambil memikirkan nih, oh iya produk saya punya ini, ada nggak ya masalah ini, oh iya saya punya value ini, ada nggak ya masalah ini, sambil terus mengecek apakah benar ada masalah yang fit dengan solusi yang akan kita kasih. Nah, makanya di sini sarannya pikirkan produk dan layanan dalam perspektif masalah yang bisa dipecahkan bagi prospek atau klien atau customer, bukan karakteristik produknya saja nih yang ditawarkan. Oke, next. Nah, lalu berikutnya implication. Nah, tadi yang berikutnya implication ya. Misalnya tujuan dari implication ini adalah menanyakan konsekuensi atau dampak dari permasalahan, kesulitan, ketidakpuasan, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya customer kita merasa tidak puas atau merasa sudah menyadari bahwa punya problem, dampaknya apa sih dari problem dia tersebut begitu. Ketika dia misalnya punya tadi, oh iya ya benar ya saya tidak aman, barang-barang ekspor kalau saya kirim ke luar negeri nih bisa terjadi masalah, bisa terjadi kehilangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu dampaknya apa? Nah, sebagai contoh, bila barang-barang ekspor perusahaan Bapak Ibu tidak terjamin keamanannya, bukankah ada kemungkinan kerugian? Atau bila proyeknya tidak dijaminkan, bukankah terlalu beresiko untuk melanjutkan pemanggunan selanjutnya? Nah, ini adalah jenis pertanyaan paling kuat nih dalam spin selling, karena ini untuk nge-confirm. Jadi benar nggak Anda punya masalah ini? Itu benar-benar udah klop sama solusinya. Kita punya solusi ini yang akan menjawab sebuah permasalahan. Di sini kita cross-check. Benar masalah ini ada, benar ini yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Maka dari itu sarannya juga jenis pertanyaannya adalah pertanyaan yang paling sulit sebenarnya. Ini harus direncanakan dengan baik nih, karena ini adalah terakhir kita mengkonfirmasi nih. Sebelum mungkin kita akan menawarkan solusi kita. Oke, next. Nah, berikutnya adalah need payoff, yaitu tujuannya untuk menanyakan nilai tambah atau manfaat dari solusi yang ditawarkan. Jadi di sini sebenarnya kita sudah masuk ke ranahnya presentation ya, karena kita sudah menyampaikan sebenarnya ini nih produk kita, ini nih value kita. Membantu nggak kalau misalnya Bapak menggunakan produk ini? Gitu. Di sini juga kita mengarahkan klien untuk menyatakan sendiri kebutuhannya menggunakan produk atau layanan kita. Jadi bukan kita yang mendrive. Sebagai contoh, di sini bila barang ekspor perusahaan Bapak Ibu terjamin, kerugian resikonya apakah membutuhkan nih, jadi intinya apakah membutuhkan layanan tersebut gitu. Ini saya punya manfaat ini, apakah ini akan berguna? Sehingga dampaknya prospek klien itu mengungkapkan sendiri bahwa saya memang butuh gitu produk ini. Sarannya adalah gunakan pertanyaan untuk membuat prospek mengungkapkan kepada Anda manfaat dari solusi yang Anda tawarkan sendiri gitu. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa respons klien ya. Kalau misalnya berhasil, tentu saja akan bisa lanjut ke sales closing nih. Kalau setelah presentation ini udah benar-benar klop gitu ya. Tapi tentu saja bisa ada macam-macam hal yang membuat tidak langsung terjadi sales closing. Nah, next mungkin di bagian handling queries dan negotiation ya. Ini akan dibahas di sesi terpisah nih sebenarnya. Kita hanya menunjukkan di sini bahwa sebenarnya dari presentation yang bagus itu bisa langsung ke sales closing tanpa harus melakukan handling queries atau negotiation, memungkinkan. Tapi memang cukup banyak juga kasusnya kita harus bisa untuk handling queries dan melakukan negosiasi. Kalau memang kompetitor juga punya penawaran yang sama menariknya nih dengan yang kita punya. Nah, ada satu case lagi nih sebenarnya yang mau kita bawakan. Coba berikutnya. Nah, jadi ini mungkin dari pengalaman kita sendiri ya, mungkin dari sini rekan-rekan, teman-teman yang menyaksikan ini juga mungkin sudah punya pengalaman nih berinteraksi dengan rekan-rekan kita begitu yang bekerja untuk perusahaan asuransi. Nah, di sini kebetulan saya juga ada pengalaman nih dengan teman saya bahkan lebih dari satu nih yang bekerja untuk
salah satu perusahaan yang sama, satu perusahaan asuransi yang sama, dengan template bertanya yang kurang lebih sama juga nih. Jadi ada 2 orang, nanyanya sama, dan dari perusahaan yang sama juga. Nah, tapi saya mau meng-highlight ya, apa saja kelebihan dari perusahaan tersebut dalam mereka melatih sales-nya untuk melakukan probing dan presentation, dan apa aja sebenarnya yang mungkin masih bisa menjadi point of improvement gitu ya, tanpa saya akan menyebutkan perusahaannya ya tentu saja. Nah, yang pertama, kita kan tadi sudah lihat ya di awal, untuk mendapatkan informasi, maka kita perlu bertanya. Nah, di sini rekan saya ini 2 orang ya menanyakannya kurang lebih sama. Itu pertanyaannya adalah apa yang menjadi impian jangka panjang Anda? Ada pilihannya nih, warisan, pendidikan anak, dana darurat gitu. Yang mana nih yang menjadi impian jangka panjang Anda? Secara otomatis kita ditanyakan seperti itu ya tiga-tiganya lah kita berharap gitu kan, udah obvious jawabannya. Saja kita menginginkan nanti di masa depan kita punya hal tersebut. Lalu masalahnya diangkat nih untuk mendapatkan informasi kan. Jadi apakah misalnya amit-amit nih sekarang kita menderita penyakit kayak jantung atau kanker atau stroke yang umum terjadi gitu, sangat umum ya. Apakah impian tadi masih bisa tercapai nih karena biayanya besar dan lain sebagainya. Secara otomatis dengan keadaan kita sekarang nih ya, mungkin saya dengan umur segini dan sebagainya, wah itu pasti terlalu besar nih biayanya, nggak mungkin kalau misalnya saya bisa menghandle biaya tersebut nih kalau misalnya amit-amit saya atau orang-orang terdekat ada yang mengalami hal ini. Nah, maka dari itu dia melanjutkan dengan sebuah probing kebutuhannya. Nah, maka dari itu jika Anda sakit, apakah Anda butuh pihak lain yang bisa menanggung biaya pengobatan yang besarnya mungkin bisa lebih dari 1M, lebih dari 10M begitu. Lantas jawabannya juga sudah pasti, iya, saya butuh tentu saja begitu. Lah terakhir yang bersangkutan akhirnya menawarkan solusi. Kalau begitu, Anda membutuhkan nih asuransi seperti ini. Jadi ada asuransi begini dengan benefit dan lain sebagainya masuk ke solusi dan presentasi. Nah, ini kan sebenarnya sesuai ya kalau misalnya dilihat dengan skema spin selling. Tapi coba next berikutnya. Tapi mengapa tidak berhasil akhirnya melakukan sales closing? Apa sih yang terjadi begitu? Kenapa rangkaian pertanyaan tadi sebenarnya sudah sesuai dengan spin selling, tapi tidak berhasil melakukan sales closing? Nah, coba kita next ke yang berikutnya. Balik lagi sebenarnya ke sini, ke nilai yang mau ditawarkan. Jadi karena kita tidak membahas tentang handling objection dan juga ini ya, dan juga yang tadi ya bagaimana sampai ke closing. Jadi untuk handling objection dan lain sebagainya sudah bagus sekali nih rekan-rekan kita dari perusahaan tersebut di training. Jadi ketika saya menanyakan sesuatu bisa terjawab pertanyaannya semua. Tapi ujung-ujungnya balik lagi, kenapa ya kok saya sebagai prospek atau calon customer akhirnya tidak closing, akhirnya tidak buy-in begitu dengan yang ditawarkan. Nah, balik lagi permasalahannya adalah dari nilai. Berapa sih nilai yang harus saya keluarkan dan apa yang saya dapatkan? Sebenarnya core-nya itu adalah dari sini. Apa sih yang saya dapatkan ketika saya bergabung dengan menjadi member salah satu perusahaan asuransi? Sebenarnya emotional benefit yang saya dapatkan itu adalah peace of mind atau ketenangan pikiran begitu kan, ketika saya sakit amit-amit apapun yang terjadi saya akan sudah aman nih, seluruh kehidupan saya ke depannya sudah terjamin gitu. Nggak mungkin saya tiba-tiba jadi cacat tetap, tidak punya penghasilan dan lain sebagainya karena sudah dijamin oleh asuransi. Dengan functional benefit-nya banyak sekali, tidak bisa saya tuliskan semua nih di sini. Rumah sakitnya sudah dibayarkan, nanti ada dana pensiunnya dikasih dan macam-macam lain sebagainya. Tapi balik lagi nih sebenarnya, apakah memang yang tadi ya yang seperti kita bahas di awal, apakah itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dari saya sebagai seorang pekerja di usia 25 tahunan begitu. Kalau misalnya tadi kita balik ke pertanyaannya, apa yang menjadi impian Anda? Mungkin balik ke pertanyaan pertama aja ya ketika menggali situation. Impian Anda apakah warisan, pendidikan anak, dan juga dana darurat? Nah, pertanyaannya apakah memang kalau dikasih 3 pilihan itu saya jawab tentu saja 3-tiganya. Tapi apakah itu sudah menjadi sebuah masalah buat saya? Apakah saya punya kekhawatiran terhadap hal tersebut gitu? Wah, gimana ya kalau saya nggak punya warisan? Wah, gimana ya kalau saya nggak punya dana pensiun? Saat ini saya saja baru memulai karir gitu. Bagaimana saya sudah memikirkan jauh ke sana. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya permasalahannya sebelum kita melakukan spin selling, kita harus bisa memastikan value-nya apa, manfaat yang didapatkan oleh orangnya siapa, dan setelah itu ya kita bisa semakin spesifik, kita bisa menebak dari awal
siapa sih orang yang akan butuh, siapa orang yang tidak akan butuh dengan produk atau solusi yang kita tawarkan. Sehingga probing kita sesuai, probing kita tepat, presentation kita juga tepat, tidak perlu banyak handling objection. Ya, jadi kurang lebih mungkin seperti itu yang bisa disampaikan terkait dengan probing dan presentation. Oke, terima kasih Kak James dan juga Kak Amanda untuk presentasinya. Memang sangat luar biasa ya terkait kita sebenarnya perlu skill spin selling sepertinya untuk bagaimana kita meng-approach klien atau meng-approach calon customer. Memang kita juga harus tahu bagaimana kita mengetahui produk kita, memiliki value seperti apa, dan juga bisa bermanfaat bagi calon customer. Cuma mungkin ada satu nih Kak yang pengen aku tanyakan. Terkait memang kalau misalnya kita mau approach klien ini, tentu kita harus mengetahui masalah-masalah mereka. Mereka memiliki problem apa, dan juga kita bisa langsung menawarkan solusi kepada mereka. Cuma apakah ketika kita mau melakukan strategi spin selling, apakah kita hanya bisa menargetkan kepada customer yang hanya memiliki masalah, ataupun kita juga menargetkan bisa pada yang memang kliennya itu increasing atau tidak ada masalah? Gimana? Mohon izin jawab ya, Kak James. Kak James. Iya. Soalnya ini sangat menarik, persis banget seperti study case yang barusan Kak James ceritain, barusan ya terkait health insurance. Jadi sebenarnya masalahnya belum ada di sana, tapi melihat ada potensial nih dari kaum muda, milenial yang baru memulai karir, sepertinya mereka memungkinkan sekali untuk jadikan potensi klien. Nah, dengan spin selling ini juga kita bisa mengidentifikasikan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dari mulai kita menggali informasinya seperti apa, kebutuhan-kebutuhan mereka seperti apa, sehingga nanti kita mengetahui titik di mana celah kita bisa menawarkan produk atau layanan yang bisa kita tawarkan atau memberikan solusi kepada calon klien yang interesting tersebut. Jadi menjawab tadi pertanyaan Mas William, menurut saya pribadi ini sangat memungkinkan sekali teknik ini digunakan baik yang sudah ada customer existing atau calon-calon customer yang mungkin bisa kita kembangkan. Dari saya seperti itu. Mungkin Kak James bisa ditambahkan? Oke, baik. Nah, saya setuju sekali sih sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Amanda tadi ya. Jadi sebenarnya apakah tidak memungkinkan untuk membantu atau memberikan solusi pada mereka yang dalam tanda petik tidak punya masalah ya, atau yang lagi increasing. Mungkin kalau case-nya lebih tepatnya untuk perusahaan begitu. Kalau perusahaannya dalam keadaan yang baik nih, apakah sebenarnya bisa kita menawarkan sebuah solusi? Nah, sebenarnya jawabannya kembali lagi ke apakah ada sebuah kebutuhan. Jadi ketika misalnya lagi increasing nih suatu perusahaan mau mengembangkan A, B, C begitu ya untuk ke depannya. Apakah sebenarnya ada potensi untuk menawarkan sebuah solusi? Nah, sebenarnya dari sebuah rencana, kalau misalnya ada rencana pengembangan, lagi bertumbuh kan tentu saja berkembang terus ya. Kalau misalnya ada sebuah rencana pengembangan, atau misalnya untuk kasus pribadi juga nih, ada seorang yang memang sudah punya rencana untuk mengembangkan ini, mengembangkan itu, dan lain sebagainya, tentu saja mereka akan membutuhkan sebuah solusi yang bisa membuat rencana mereka ini berjalan dengan lebih baik. Itu dalam tanda petik, itu juga sebuah masalah nih. Karena mereka menghadapi resiko pengembangan yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Itu sebuah masalah. Maka dari itu gimana sih bisa membantu untuk meyakinkan hal tersebut. Nah, kira-kira seperti itu sih. Oke, Kak. Thank you ya untuk jawabannya cukup sangat menjawab malah terkait memang spin selling sebenarnya sangat berguna pada berbagai aspek ya, bukan hanya pada customer yang punya masalah, bahkan yang saat increasing pun bisa menjadi target untuk spin selling juga ya. Namun mungkin teman-teman sekalian juga masih ingin tahu lebih dalam ya, cuma karena terbatasnya waktu, kita tidak bisa lebih panjang lagi pada sesi brown bag kali ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Dan teman-teman yang mau ingin tahu lebih dalam lagi terkait brown bag, saksikan terus brown bag di sesi-sesi selanjutnya yang tentu akan terus semakin menarik di channel Marketers TV, dan juga buat yang nonton di YouTube bisa coba like, komen, dan subscribe juga. Jadi terima kasih untuk hadirannya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Thank you.
Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Kak James, thank you Will. Thank you Amanda, thank you William. Ya, Kak. Oke. Amanda sama James nanti kita bawa materi yang